IMC, semoga sehat-sehat selalu, semoga nggak ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Apalagi kalau udah nonton IMC Podcast Corner. Wah, harus banget nih ya, nambah wawasan seputar masalah kesehatan. Bersama saya Lini Diandra dan juga tentunya para dokter ahli dari Rumah Sakit IMC yang tersebar di 6 wilayah ya. Salah satunya adalah IMC Alam Sutera, di mana sekarang saya lagi ada di rumah sakit yang ciamik ini ya Sobat IMC ya. Dan tentunya saya nggak sendiri seperti biasa dong ya. Hari ini saya ditemenin sama seorang dokter. Ini yang udah pasti dokternya terkenal karena namanya aja Dokter Kondang. Dokter Kondang SPOG, spesialis kebidanan kandungan dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera dan juga Rumah Sakit IMC Tangerang. Halo dokter. Apa kabar Lini? Aku selalu sehat, selalu baik, apalagi kalau udah ketemu dokter. Benar. Benar dong. Oke, nah ini tema kita juga nggak kalah menarik ya dengan tema-tema kita sebelumnya ya Sobat IMC ya. Wanita perlu pahami endometriosis. Nah, jadi kan Lini tanya-tanya nih dok, why wanita? Kenapa perempuan sajakah yang perlu memahami endometriosis? Atau sebenarnya laki-laki juga perlu untuk memahami salah satu masalah kesehatan yang mungkin umumnya terdapat pada wanita, begitu ya dok ya? Betul. Oke, jadi endometriosis itu apa dok sebenarnya dok? Jadi gini Mbak Lini, endometriosis itu adalah sel endometrium atau sel yang biasanya keluar menstruasi itu, tapi berada tidak pada tempatnya. Jadi sel-sel itu bisa masuk ke dalam otot rahim atau bahkan sampai saluran tuba atau saluran untuk di sekitar rahim itu, kemudian juga sampai ovarium, bahkan bisa sampai lengket ke dalam usus. Bahkan ditemukan di lebih jauh lagi kadang-kadang bisa sampai hepar segala. Endometriosis bisa sampai jauh. Jadi seperti itu. Jadi sel-sel endometriosis yang tumbuh bukan pada tempatnya. Sel endometrium yang tumbuh tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Berarti seharusnya dia bertempatnya di mana, dok? Ya di dinding endometrium, di dinding yang untuk penempelan pembuahan itu. Jadi di rahim kan ada kayak kalau kamu lihat gini deh, kamu lihat pepaya itu di dalamnya kan ada lapisan dalamnya itu. Nah bijinya itu tuh ya ada bukan bijinya, tapi lapisan yang selain biji kan ada lapisan. Nah itu endometrium, itu endometrium. Kalau penggambarannya seperti itu kalau di bawah. Jadi kalau pepaya di dalamnya itu ada ruang. Nah di sekitar ruang itu ada sel namanya sel endometrium. Jadi harusnya ada di situ. Tapi kadang-kadang pada keadaan abnormal dia bisa menginfiltrasi atau masuk ke dalam sel-sel otot rahim yang kalau di pepaya itu di pepayanya masuk ke situ misalnya seperti itu. Tapi kalau di rahim ya di rahimnya itu jadi masuk ke situ. Atau dia malah masuk ke dalam saluran tuba atau nempel di tuba atau membuat sehingga tubanya buntu atau dia malah menempel di sel telur atau di ovarium sehingga menimbulkan endometrium di ovarium yang biasa kita sebut kista coklat gitu. Jadi pergeseran atau posisi endometrium yang tidak pada tempatnya inilah yang jadi masalah nih ya Sobat IMC ya. Yang mungkin juga Sobat IMC ada di antara Sobat IMC yang pernah mungkin terdiagnosa. Oh ini endometriosis nih gitu ya. Nah itu biasanya dok penyebabnya apa sehingga si endometrium ini tidak pada tempatnya dok? Kalau kita bicara penyebab sebenarnya begini, banyak teori ya. Jadi salah satunya kan biasanya kalau endometrium kan biasanya timbul setelah fase dari sel endometrium itu membesar, melebar, kemudian dia rontok, lepas menjadi menstruasi. Nah pada kondisi-kondisi tertentu dia itu kadang-kadang masuk ke dalam sela-sela kalau kondisi tubuh lagi nggak bagus atau lagi nggak fit gitu ya. Dia bisa masuk ke dalam sel-sel dinding rahim atau bahkan sampai sel telur sekalian itu. Jadi masuk ke situ. Nah, itu menyebabkan biasanya kan di fagositosis atau biasanya kalau kondisi tubuh normal, sel-sel yang masuk ke dalam situ itu
dihancurkan. Tapi pada kondisi ini dia nggak mampu menghancurkan sehingga sel-sel itu menempel di daerah situ gitu. Itu gejalanya sih kalau kita ngomong soal gejala endometriosis biasanya paling khas itu nyeri menstruasi. Oke. Tapi kan nyeri menstruasi kadang-kadang juga mungkin umum, Dok, perempuan merasakan. Betul. Nyerinya ada spesifik gak, Dok? Nah, nyeri yang patut kita curigai endometriosis adalah nyeri yang berlebihan sehingga kita tidak mampu melakukan aktivitas. Bahkan sampai tidak bisa melakukan aktivitas. Misalnya pada waktu menstruasi hari pertama biasanya kan pelepasan prostaglandin dia akan nyeri nggak terlalu parah lah ya, nyeri biasa. Yang cukup istirahat sebentar dia hilang nyerinya dari hari pertama. Nah, itu nyerinya berkepanjangan, bisa hari pertama, bisa hari kedua, bisa hari ketiga. Nah, itu berlanjut terus-menerus dan mengganggu aktivitas. Semua nyeri yang mengganggu aktivitas patut dicurigai endometriosis sampai terbukti dia itu bukan endometriosis. Jadi gitu. Rasa nyerinya ini hanya pas saat kita menstruasi saja? Tidak. Jadi begini, di awal-awal mungkin pada waktu menstruasi aja. Kalau kemudian menyebar ke tempat lain, menempel di organ-organ lain, misalnya di kandung kencing atau di dekat usus, menempel di situ, nyerinya kadang-kadang sampai level yang berat. Jadi tidak hanya menstruasi aja, tidak menstruasi pun dia akan sakit. Nah, itu kalau sudah grade-nya mungkin sudah grade 3 atau grade 4 dari endometriosis. Jadi ada level-levelnya. Iya, kayak bukan cuma basreng aja ya yang ada level-levelnya ya, Dok ya. Endometriosis juga ada levelnya. Iya, kan dia ingin infiltrasi sedikit, ada saat sudah bertambah berat, dia menempel di daerah mana. Itu nyerinya juga berbeda gitu. Berarti kalau udah sampai seperti ini nih, Dok ya, mungkin Sobat IMC langsung aware nih begitu nonton kita gitu ya, kayaknya kok sama nih gejalanya sama yang saya rasakan. Berarti tentunya kita harus memeriksakan diri dong ke dokter. Betul. Ya, Dok ya. Nah, ini setelah kita memeriksakan diri ke dokter, apakah bisa disembuhkan endometriosis ini, Dok? Jadi gini, endometriosis itu semakin lama ke sini dengan tahun yang bertambah ke sini-sini itu karena sekarang itu waktu zaman nenek kita itu dulu menstruasi kan umur 12, 13 atau gitu ya, 11, 12 lah ya. Sekarang itu usia 8 bulan itu udah menstruasi. 8 tahun. 8 bulan masih bayi dong, Dok. 8 tahun maksud saya, 8 bulan. 8 tahun itu sudah menstruasi, 8 tahun, 9 tahun itu sudah menstruasi sehingga usia kan karena endometriosis itu estrogen dependent. Jadi dia itu begitu menstruasi dia sudah ngeluarin dinding terbentuk dinding endometrium itu. Makanya usia menstruasi lebih awal, usia kesiapan nikah lebih jauh. Nah, sekarang sehingga rentang untuk terjadinya endometriosis semakin cukup panjang sehingga kejadian endometriosis sekarang mulai, apalagi gaya hidup, lifestyle, cara makan kita yang cepat saji misalnya, gaya hidup yang mungkin agak rebahan gitu atau malas gerak gitu. Itu ngaruh ya, Dok? Ngaruh, karena kan gini, aktivitas yang kurang sehat itu akan mempengaruhi tubuh, kan, sehingga potensi untuk terjadinya endometriosis akan lebih tinggi. Iya. Jadi jangan sepelekan yang namanya olahraga. Betul, olahraga. Makanan yang sehat gitu ya, Dok ya. Karena itu ya mungkin endometriosis itu adanya posisinya di dalam, nggak kelihatan gitu ya, Dok ya. Tapi ternyata itu berpengaruh sekali ya, Dok ya. Betul. Endometriosis itu di luar negeri itu yang anu lagi itu yang sayangnya lagi itu endometriosis kadang-kadang late diagnostiknya lambat. Oh gitu, Dok. Kalau di luar negeri di penelitian itu sampai 6 tahun loh telatnya. Dari mulai dia nyeri, karena setiap nyeri dia datang ke fasilitas kedokteran atau ke dokter. Kadang-kadang dia periksa nggak ada kelainan, dia bilang, oh ini biasa, menstruasi biasa misalnya seperti itu. Jadi terjadi keterlambatan atau bahkan dia nganggap ini menstruasi biasa, ini nyeri biasa. Nah, kelamaan akan bertambah berat. Pada saat dia berat kadang-kadang dia terlambat. Pada waktu datang ke dokter
seharusnya pada waktu datang ke dokter itu kita harus membuktikan bahwa itu bukan endometriosis. Oke. Jadi bisa ke diagnosis lebih awal gitu loh. Jangan sampai terlambat 6 tahun gitu. Sampai kalau kan memang keterlambatan, apalagi kadang misalnya dia datang pada saat oke, saya sudah nyeri, oke lah nyeri biasa, dianggap aja biasa. Kemudian dia menikah, 1 tahun kemudian dia nggak punya keturunan misalnya, dia baru datang, itu udah agak telat sedikit gitu. Sehingga kita periksa itu sudah ovariumnya kemampuan untuk produksi telurnya juga sudah terganggu karena ada pengaruh kista coklat atau endometriosis itu kan. Kemudian salurannya juga terganggu, tersumbat karena ada endometriosis. Dinding rahimnya juga mulai terganggu juga karena ada sel-sel yang endometrium yang harusnya tidak berada di otot nyebar difus. Itu yang bikin keterlambatan diagnostik. Oke. Biasanya nih dok ya, untuk kita berjaga-jaga nih dok ya, mungkin sobat IMC yang berumur remaja atau mungkin juga yang sudah punya anak usia remaja gitu, pengen tahu nih dok, biasanya memang paling umum yang punya masalah endometriosis itu di usia berapa gitu loh dok? Jadi kalau biasanya yang endometriosis paling banyak ya yang kita diagnostik itu di usia-usia di atas 20 tahun ya. Di atas 20 tahun. Tidak menutup kemungkinan di 10 tahun juga bisa terjadi kalau misalnya pola hidupnya nggak sehat. Kemudian dia terjadi menstruasi. Terus seharusnya darah menstruasinya yang keluar itu tidak keluar, tidak difagositosis atau tidak dihancurkan oleh tubuh, tapi dia menempel di dinding lain atau di tempat lain menimbulkan endometriosis. Jadi tidak menutup kemungkinan di usia-usia muda pun bisa terjadi. Makanya seorang ibu kalau ada putra atau putrinya mengeluh menstruasi, dia harus identifikasi itu. Misalnya menstruasinya bagaimana? Apakah nyeri sampai dia perlu sampai minum obat misalnya. Nah, itu pun harus sudah mulai curiga, aware gitu. Makanya dia harus segera memeriksakan ke dokter, dan ke dokter pun dokter itu pun harus mendiagnostik sampai dia tidak terbukti itu endometriosis. Seperti itu. Jadi dia jadi jangan sampai terlambat gitu loh. Kalau bisa, memang keterlambatan itu tidak bisa kita hindarin karena kan kadang-kadang penempelan yang kecil itu tidak bisa kita diagnostik dengan alat ultrasound gitu. Gejalanya cuma nampak nyeri menstruasi aja, kita USG pun masih kelihatan normal gitu. Jadi itu akan kita anggap biasa, sehingga dia kadang-kadang pulang kita kasih obat penghilang nyeri aja, kita perbaikin pola hidupnya gitu aja. Efek keterlambatan kita mendiagnosa atau telat memeriksakan dirilah ke dokter gitu ya buat sobat IMC. Efeknya apa dok yang paling bikin kita harus tambah aware nih gitu ya sama kesehatan endometrium? Efeknya nyeri menstruasi yang tidak bisa kita obatin. Kemudian infertilitas. Sampai ke infertilitas? Iya, infertilitas. Infertilitas itu ketidaksuburan gitu ya dok ya? Betul, ketidaksuburan. Oke. Jadi endometriosis bukan mematikan, tapi bikin nyeri. Nyerinya itu kadang-kadang sampai ganggu, nggak ketulungan. Jadi ada kasus kalau nggak salah ya di Inggris itu ada kasus seorang remaja usia 23 kalau nggak salah. Dia itu udah mengalami deep infiltrasi endometriosis grade 3 atau grade 4. Dia itu sampai minta diangkat rahimnya. Kemudian oleh dokternya diputuskan tidak diangkat. Nah, kemudian kalau nggak salah kemudian akhirnya diangkat juga karena atas permintaan pasien. Itu udah jadi kayak apa ya, pada waktu itu debat antara dokternya nggak mau ngangkat gitu karena kan pasti pasiennya udah nggak tahan lagi gitu. Akhirnya ya tetap diobatin, terus kemudian ujung-ujungnya tetap diangkat gitu rahimnya sampai level itu gitu. Oke, sampai separah itu ya ternyata betul. Ya. Memang betul seperti dokter kondang bilang gitu ya, tidak mematikan tapi ternyata cukup berbahaya endometriosis ini. Makanya sesuai dengan judul kita ya, sobat IMC ya, perlu kita pahami endometriosis dan kita tahu juga bagaimana cara menanganinya, terutama juga pencegahannya. Betul. Tipsnya dok buat sobat IMC ini, pencegahan endometriosis selain tadi olahraga ya, pola hidup, gaya hidup ya, sehat. gaya hidup, makanan, olahraga. Kemudian kadang-kadang kalau
untuk misalnya sudah suami istri ya, walaupun sudah punya anak tidak menutup kemungkinan loh bisa terjadi ya. Oh gitu ya? Iya, misalnya anak pertama sudah lahir, anak kedua bisa juga terjadi. Makanya pola hidup kayak terus aktivitas yang terlalu berlebihan pada waktu menstruasi misalnya. Stres yang berlebihan pada waktu menstruasi. Terus kemudian kadang-kadang berhubungan suami istri pada waktu menstruasi atau dipijit pada waktu menstruasi perutnya gitu. Itu ngaruh juga ya, Dok? Bisa berpengaruh gitu. Jadi karena ya itu yang kadang-kadang harus kita ajarkan ke ibu-ibu atau adik-adik yang menstruasi gitu. Ternyata kita banyak dapat ilmu baru ya Sobat IMC ya, kalau dengerin atau juga menonton ini di YouTube ya, IMC Podcast Corner, terutama tema kita hari ini nih, wanita perlu pahami endometriosis. Sekarang udah paham dong? Paham kan? Paham ya? Dokter Kondang, terima kasih banyak udah ngobrol sama Lini hari ini di IMC Podcast Corner. Jangan lupa Sobat IMC untuk follow Instagramnya rs.imc ya, karena di sana akan banyak sekali informasi juga, ada event apa aja, ada acara apa aja. Kemudian juga jangan lupa subscribe ya YouTube channel kita yaitu RSIMC. Dokter Kondang SPOG, spesialis kebidanan kandungan dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera dan Tangerang, udah memberikan informasinya banyak sama kita. Tapi kalau misalnya di antara Sobat IMC yang ada yang mau ketemu langsung sama Dokter Kondang, bisa ketemu di jadwal dokter hari apa? Saya di IMC Tangerang, di IMC Alam Sutera ini hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu jam 4 sampai jam 8 malam. Kalau di Tangerang, Dok? Di Tangerang tiap hari juga, pagi tapi di. Dicatat ya jadwalnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di IMC Podcast Corner untuk Sobat IMC yang mungkin punya permasalahan yang sama. Kita ketemu lagi di Podcast Corner berikutnya bareng saya Lini Diandra. Terima kasih Dokter Kondang. Terima kasih Lini, sehat selalu. Bye. Bye.